Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan materi pengendalian bahan baku perusahaan manufaktur. Yang terhormat Bapak Dr. Andesyon Rizal MSI, Ibu Widya Histininggas SPD MPD, dan Bapak Galuh Sandi SPD MPD. Di sini kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rike Nidita Sari dengan NPM 2313031019. Yang kedua ada Sakila Rahma Andini dengan NPM 2313031020. Dan yang ketiga ada Taski Alfikri dengan NPM 2313031028. Oke, di sini ada konsep pengendalian bahan baku. Nah, itu ada menurut Anugrah 2021, persediaan bahan baku merupakan komponen faktor perusahaan dalam mencapai proses akhir. Nah, dari produksi baik itu pada usaha besar maupun usaha kecil atau menengah. Nah, pada umumnya persediaan bahan baku ini juga terdapat pada persiapan penyimpanan di gudang. Selanjutnya ada menurut Fitria 2022. Nah, itu pengendalian berarti pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasannya. Oke, di sini ada pengendalian bahan baku mencakup beberapa aspek. Nah, antara lainnya itu ada 5. Oke, di sini ada perencanaan bahan baku. Itu tuh kayak perusahaan itu perlu melakukan prediksi atau taksiran terhadap kebutuhan bahan baku dengan mengacu pada jadwal produksi, data penjualan, serta riwayat penggunaan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada pengadaan bahan baku, di mana proses pengadaan mencakup pemilihan pemasok atau supplier, negosiasi harga, terus waktu pengiriman, dan kualitas bahannya. Dan yang ketiga ada penerimaan dan penyimpanan. Setelah bahan itu diterima, perusahaan itu perlu melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitasnya, lalu menyimpannya dengan cara yang sesuai agar tidak rusak atau menurun mutunya. Jadi sistem menyimpan itu juga harus memungkinkan bahan-bahan diakses saat dibutuhkan, seperti itu. Terus ada penggunaan dalam proses produksi, di mana bahan baku ini harus dialokasikan dan digunakan sesuai dengan standar produksi yang harus ditetapkan. Penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pemborosan atau meningkatkan biaya produksi naik. Terus selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Itu tuh kayak proses pengendalian ini harus dilengkapi dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai. Jadi tuh melalui monitoring ini perusahaan tuh dapat mengetahui nih tingkat efisiensinya, penggunaan bahan bakunya, mengevaluasi kayak pemasoknya, serta mengidentifikasi penyimpangan antara perencanaan dan realisasi. Oke, sekarang kita masuki materi tentang prosedur dan metode pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku adalah proses di mana kita harus memastikan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah, kemudian dalam kualitas, dan waktu yang tepat agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam perusahaan manufaktur, prosedur pengendalian bahan baku dilakukan melalui beberapa tahap utama. Yang pertama, tahap perencanaan kebutuhan bahan baku atau Material Requirement Planning, MRP. Pada tahap ini, perusahaan harus menentukan berapa bahan baku yang akan dipesan, kemudian kapan melakukan pemesanan, dan menyesuaikannya dengan jadwal produksi. Begitu. Nah, kelebihan pada tahap ini, perusahaan mampu mencegah kekurangan maupun kelebihan stok. Kedua, ada pembelian bahan baku, di mana pada tahap ini bagian pembelian harus menentukan pemasok yang tepat agar kualitas bahan baku yang diberikan pun tepat, kemudian harganya kompetitif, dan pengirimannya dapat tepat waktu. Ketiga adalah tahap penerimaan dan pemeriksaan bahan, di mana ketika bahan datang, bagian gudang akan memeriksa kondisi, kemudian jumlah bahan yang sudah dipesan. Nah, keempat adalah tahap penyimpanan, di mana bahan yang sudah lolos pemeriksaan akan disimpan dengan sistem yang telah ditentukan, misal menggunakan sistem FIFO, agar bahan yang datang lebih dulu bisa digunakan lebih dulu juga. Kelima, pengeluaran bahan produksi. Jadi, bahan yang dikeluarkan harus sesuai dengan permintaan bagian produksi dan harus dicatat secara sistematis. Terakhir, pencatatan dan pelaporan, di mana alur pergerakan bahan akan dicatat dalam persediaan agar perusahaan mampu mengawasi arus
pengeluaran dari bahan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memahami materi tentang metode pengendalian bahan baku. Yang pertama ada economic order quantity, di mana metode ini digunakan untuk menentukan pembelian yang paling ekonomis. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya persediaan, seperti biaya pemesanan, kemudian biaya penyimpanan. Dalam hal ini, perusahaan jadi tahu berapa jumlah yang ideal yang harus dipesan setiap kali pembelian. Metode yang kedua ada just in time, di mana bahan baku datang saat dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga bagian gudang tidak perlu menyimpan bahan baku itu. Namun, perusahaan harus memilih pemasok yang tepat agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Metode yang ketiga ada reorder point, di mana perusahaan harus menentukan kapan bahan baku harus dipesan ulang. Jadi, dalam ROP ini dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan bahan per hari, kemudian waktu tunggu pengiriman dan persediaan pengaman. Nah, ketika stok mencapai titik tertentu, maka akan mengirimkan sinyal kepada perusahaan untuk merestok bahan tersebut. Singkatnya, prosedur pengendalian bahan baku dan metode pengendalian bahan baku sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi, kemudian efisiensi biaya, dan menjamin kualitas produk. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat mencegah kekurangan stok maupun kelebihan stok ataupun pemborosan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencatatan persediaan. Yang pertama itu ada perpetual. Perpetual itu merupakan metode pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan atau real time, atau juga biasa disebut pencatatan sistem buku. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Untuk menjamin keakuratan jumlah persediaan, maka pada periode tertentu, bulanan atau tahunan, akan dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name. Kita ke materi selanjutnya. Di sini ada contoh ya tentang sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada ayat jurnal sistem perpetual. Yang pertama itu pada tanggal 2 Januari 2008, Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen seharga 40.000 per karung dari PT Semen Cibinong. Selanjutnya yang kedua, pada tanggal 5 Januari 2008, Tuan Yahya menjual 3.000 karung semen seharga 45.000 kepada PT Maju. Selanjutnya kita kali, maka di sini berdasarkan kasus di atas, ayat jurnal sistem perpetualnya adalah sebagai berikut. Pada saat pembelian, persediaan Rp 160 juta itu kita taruh debit, terus utang dagangnya 160 juta kita taruh di kredit. Setelah itu ada sistem pencatatan persediaan lagi. Di sini ada berdasarkan kasus di atas, ayat jurnal sistem perpetualnya adalah sebagai berikut. Pada saat penjualan, piutang dagangnya sebesar 135 juta di debit, terus penjualannya 135 juta di kredit. Terus di sini untuk harga pokok penjualan itu sebesar 120 juta di debit dan persediaan sebesar 120 juta di kredit. Terus di sini ada ayat jurnal sistem periodik. Kita mengambil contoh dua ayat. Pada tanggal 2 Januari 2008, Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen seharga 40.000 per karung dari PT Semen Cibinong. Terus yang kedua, pada tanggal 5 Januari 2008, Tuan Yahya menjual 3.000 karung semen seharga 45.000 kepada PT Maju. Berdasarkan kasus di atas, ayat jurnal sistem perpetualnya sebagai berikut. Untuk pembeliannya kita taruh di debit seharga 160 juta, utang dagangnya kita taruh kredit seharga 160 juta, dan piutang dagangnya pada saat penjualan, piutang dagangnya kita taruh debit seharga 135 juta dan penjualannya kita taruh kredit sebesar 135 juta. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.